Ya bagian berikutnya adalah tumakninahnya sholat. Nah, dulu pernah saya jelaskan tentang tumakninah. Apa itu tumakninah? Berhenti sejenak. Ya, berhenti sejenak dengan tenang tanpa tiada gerakan. Faslun al-arkanul lati talzam, yaitu tentang rukun yang diwajibkan. Fiha at-tumakninatu, di dalam tumakninah pada saat melaksanakan sholat, yaitu arba'atun, ada 4. Pertama, ar-ruku'u, ketika kita melaksanakan ruku'. Ruku' itu seperti apa ruku'? Ruku' itu seperti apa ruku'? Nah, ruku' itu adalah ketika kita setelah selesai membaca surah Al-Fatihah dan surat pendek itu kita ruku'. Bacaannya seperti apa ruku'? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Itu minimal dibaca sekali. Kalau kita mazhab Syafi'i itu dibaca rata-rata 3 kali ruku'. Nah, ketika kita ruku' itu harus tumakninah. Dengarkan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ketika kita kan itu sambil membaca tasbih dan mengagungkan tentang kebesaran Allah. Dan itu zikir itu di dalam kita ruku'. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Itu kita dalam rangka harus tumakninah, tenang. Ya, tidak boleh kebut-kebutan, cepet-cepetan. Apalagi ruku' sambil senggol-senggolan sama teman-temannya. Ya kan, sambil pancal-pancalan kaki, tidak boleh. Tidak sah sholatnya, berarti tidak tumakninah. Jadi yang pertama ruku' itu harus tumakninah. Kemudian yang kedua, wal i'tidalu, dan i'tidal, yaitu berdiri setelah selesai ruku'. Bacanya gimana pada saat berdiri? Sami'allahu liman hamidah. Baca apa? Rabbana lakal hamd. Ini terus ussamawati wal ardi wa min umati min syai'in ba'du. Nah, itu kita juga harus tumakninah. Ba'du berarti sejenak baru sujud, jangan kebut-kebutan. Ya, pada saat i'tidal itu harus tumakninah, duduk harus berdiri dengan tenang. Ya, tangan biasa dengan begini seperti ini. Boleh juga tangannya begini. Boleh. Atau seperti ini, enggak boleh tangan begini dipangkat. Ya. Atau tangannya tumakninah sambil begini. Ya. Jadi tumakninah itu kita harus dalam keadaan anteng, tenang, merendahkan diri di hadapan Allah. Wasujudu yang ketiga, dan saat sujud harus tumakninah anteng. Sujud berapa kali dalam satu rakaat? 2 kali. Harus anteng, tenang. Tidak boleh sujud tergesa-gesa. Subhanallah, subhanallah, ya, kayak dikejar sepur sholat, tidak boleh. Apalagi sujud itu adalah titik tersakral saat kita melaksanakan sholat. Kamu tak kasih tahu, mahkotanya manusia itu kan kepala, ya kan? Misalnya kamu dipegang kepalanya sama teman, atau begini-gini sama teman, terima enggak? Karena itu penghinaan. Karena ini mahkota itu kepala, kehormatan manusia itu kepala. Tapi kenapa saat kita sholat, kepala itu justru berada di tempat yang paling rendah, sama kayak kaki, ya kan? Sama dengan pundak kita, dengan tubuh kita, bahkan dengan bokong kita tuh masih rendah kepala, sama dengan kaki rendahnya. Itu kenapa? Itu karena kita merasa serendah-rendahnya di hadapan Allah. Jadi kita hanya hamba yang tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa tanpa bantuan Allah. Kita bisa seperti ini, kamu bisa punya baju bagus, yang perempuan bisa dandan, bisa cantik, yang lanang-lanang bisa model-model rambutnya, bisa berpenampilan keren, itu karena rahmat dari Allah. Kamu diberikan kesehatan berpikir untuk berpenampilan
Nah, bisa sekolah seperti ini, sehat, makan enak, tidur enak, itu semata-mata karena nikmat dari Allah. Makanya ketika kita sujud itu titik yang paling sakral itu di sujud itu. Dan itu harus tumakninah sekali. Harus sebisa mungkin kita mengingat Allah, merendahkan diri dan hati kita di hadapan Allah. Kemudian yang keempat, wal julusu, dan duduk baina sajdataini, di antara dua sujud. Nah, jadi termasuk di antara dua sujud. Ya kan, kita kan setelah sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, Allahu akbar, baca Rabbi firli warhamni 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 warhamni. Allahu akbar, lagi sujud lagi. Nah, yang keempat tumakninah itu di antara dua sujud, tumakninah. Tidak bisa langsung sujudnya dirangkap jadi satu, Pak, biar cepat sholatnya, sujudnya sekali aja tapi baca subhanarabbiyal a'la 6 kali, dan langsung tahiyat akhir selesai. Tidak bisa. Atau Pak, paling enak kita sholat maghrib itu kan 3 rakaat. Nah, berarti kita sujudnya langsung aja dibaca semua subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi sekali, setelah itu salam kanan salam kiri selesai. Tidak boleh. Ya, ringkas sholat tidak boleh. Tapi tak kusuk-kusuknya Pak sholatnya walaupun tak ringkas tidak boleh. Karena di dalam sholat ada syarat dan rukun. Kemudian at-tumakninah, apa yang dinamakan dengan tumakninah? Dia tumakninah yaitu sukunun, anteng, diam, khusyuk. Ya kan? Tenang. Itu tumakninah. Ba'da harokatin, di dalam setelah melakukan gerakan. Tenang setelah melakukan gerakan. Kan semua setelah gerakan. Ruku setelah gerakan dari berdiri, i'tidal setelah gerakan dari berdiri, sujud setelah gerakan dari berdiri, duduk di antara suatu sujud setelah gerakan dari sujud, setelah dari gerakan, tenang setelah dari gerakan. Bihaitu yastaqirun, kemudian diam, tetap anteng. Kullu udwin, pada tiap-tiap anggota badan, nggak kena gerakan-gerakan di luar kegiatan sholat, harus anteng, tenang. Tanganmu tenang, kepalamu tenang, kakimu tenang, nggak bergerak-gerak. Kemudian mahallahu kullu udwin, yaitu tenang, diam pada tiap-tiap anggota badan di tempatnya. Jurah kena berpindah tempat, ya kan? Atau kaki dikerungkel ke munggah yang dulu, tidak boleh. Biar ini kayak gerakan yoga Pak, tidak boleh. Diqadri subhanallah, dengan bacaan subhanallah, zikir mengingat Allah. Adapun menurut istilah, tumakninah adalah diam sesudah gerakan sebelumnya. Sekira-kira semua anggota badan tetap tenang, tidak bergerak, dengan kadar tasbih membaca tasbih. Kan semuanya kan bacaan-bacaan zikrullah, dari mulai ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, semuanya kan itu semua bacaan-bacaan tasbih kepada Allah. Ya, itu adalah tumakninah di dalam sholat. Kemudian dua bab. Faslun asbabu sujudi sahwi, yaitu beberapa sebab kita melakukan sujud sahwi. Siapa yang tahu sujud sahwi itu apa? Sujud ketika kita melakukan sesuatu kelupaan di dalam kita melaksanakan sholat. Baik kelupaan itu kurang maupun lebih. Baik kelupaan itu kurang maupun lebih. Arba'atun, yaitu ada 4. Al-awwalu, yang awal atau pertama, tarku ba'din, yaitu meninggalkan sunnah af'ad 1. Sunnah af'ad itu apa? Min af'adis sholati, dari sebagian
af'alus sholat. Nah, jadi sholat sunnah apa? Sunnah af'al itu adalah sunnah yang sangat utama di dalam kita melaksanakan sholat. Af'alul ba'di atau meninggalkan sebagian dari sunnah af'al. Di sunnah yang sangat utama. Dan banyak sekali sunnah-sunnah yang sangat utama itu. Seperti misalnya apa? At-tahiyat awal. Itu kan sunnah af'al. Kemudian bagi kita yang aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, doa kunut itu juga sunnah af'al yang utama. Ketika kita lupa, maka kita harus bersujud sahwi, tidak terus muter di beleni. Misalnya kamu lupa melaksanakan ada sholat isya misalnya, tahiyat awalnya lupa, kamu ingat-ingat sudah di rakaat ketiga, terus kamu berdiri beleni rakaat kedua itu enggak. Ya kan, kita harus melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Setelah membaca tahiyat, sabit qalbi ala ini, ya kan, sebelum salam itu kamu melakukan sujud sahwi. Allahu Akbar, subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. 3 kali ya, sujud sahwi. Jadi ketika lupa kamu sujud subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Allahu Akbar, Rabbi firli warhamni wajibni lagi. Kemudian sujud lagi. Subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ketika kamu ada sesuatu yang lupa di dalam sholat. Yang pertama adalah sunnah af'al tadi. Apa nih yang kedua? Fi'luma, yaitu melakukan sesuatu yubtilu, yang membatalkan sholat, yang ketika itu disengaja, tapi ini nggak sengaja. Abduhu jika disengaja, atau ma itu tadi. Wala yubtilu, dan tidak membatalkan syahbuhu jika lupa. Kalau lupa ya tidak apa-apa, kalau disengaja ya lupa. Misalnya contoh, kamu lupa membaca Fatihah atau membaca sholawat di tahiyat, lupa, benar-benar lupa. Ya kalau lupa ya tidak apa-apa, tapi kalau itu disengaja ya batal. Misalnya kamu setelah rakaat kedua tiba-tiba dari misalnya sholat maghrib, dari tahiyat pertama, tahiyat awal berdiri, terus kamu langsung baca surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak baca Fatihah, kan itu batal sholatnya harusnya. Kalau disengaja batal, tapi karena kamu lupa, ketika nanti di rakaat ketiga ingat harus sujud sahwi. Idza fa'alahu, ketika seseorang itu melakukan hal yang lupa, nasyan saat lupa atau kali lagi, tidak boleh lupa. Tidak boleh kalau tidak lupa. Ya kalau tidak lupa berarti ya batal sholatnya. Disengaja misalnya tidak membaca Fatihah ya batal. Atau tidak niat, sholat orang niat, ya tidak ada kerentak untuk melakukan niat sholat, berarti batal sholat. Apa? Lupa rakaat. Oh ya, ini misalnya gini. Kamu sudah terlanjur salam, sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ada yang kelupaan, belum sujud sahwi, maka sujud sahwi tetap dilakukan setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan misalnya gini, kita sholat isya di rakaat terakhir itu tadi saya udah 3 rakaat apa belum ya? Tadi 3 rakaat apa belum? Dan ini ingatkan ya, dalam sholat. Kalau kamu ragu rakaatmu sudah berapa kali, maka ambillah yang sedikit. Misal sholat isya di rakaat terakhir itu kamu ragu, aku udah 3 kali belum ya?
Kalau udah 3 kali berarti ini saya kan tinggal rakaat terakhir harus tahiyat akhir. Ya kan? Ragu tapi berarti kamu ngambil yang 2, nambah lagi di rakaat ketiga, paham? Maksudnya? Paham enggak? Kalau ragu, kecuali kamu mantep, kamu baru 2 rakaat misalnya sholat isya, tapi mantep, aku udah mantep 3 rakaat, ya kan? Lah kamu nanti kalau bener-bener kamu mantep, yakin udah 3 rakaat, padahal kamu baru 2 rakaat, ya tidak apa-apa, karena kamu mantep. Tapi kalau ragu, harus nambah rakaat, walaupun kamu udah 3 rakaat. Nah, itu ragu itu kan untuk nambah, ya kan? Untuk memantapkan hati, wes biar mantep, tak kalai 3 rakaat, gitu ya. Nah kalau lupa ya harus tetap sujud sahwi. Paham? Tetap sujud sahwi setelah salam. Baca? Ya apa bacaan sujud sahwinya? Surat pendek. Kalau surat pendek itu kan sunnah. Itu tidak wajib. Yang wajib Fatihah. Ya, itu masih tidak apa-apa. Itu bukan qiraat. Ya, yang sunnah apa itu ya kayak apa tahiyat awal, ya kan, kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan sunnah utama itu di rakaat pertama dan kedua. Makanya kayak sholat zuhur, kalau sholat zuhur itu imam, ya udah sholat zuhur, kalau sholat isya juga seperti itu. Itu kan kalau sholat itu kan rakaat pertama dan kedua itu kan dikasih surat pendek. Rakaat ketiga dan 4 itu tidak dikasih surat pendek. Setelah Fatihah langsung rukuk. Sholat zuhur juga seperti itu, sholat asar juga seperti itu. Makanya kan kadang kamu kalau jamaah kan di rakaat ketiga dan 4 kan cepet lah, agak cepet lah. Nah itu tidak dikasih surat-surat pendek, langsung Fatihah. Paham ya? Ada yang mengatakan sunnah utama di rakaat pertama dan kedua. Tapi sebagian ulama itu sunnah yang bukan qiraat. Jadi misalnya kamu Fatihah saja tidak apa-apa. Bismillah, wa ilmu balai waladhdallin amin yasin Allahu akbar. Wa ilmu balai waladhdallin amin qul Allahu akbar. Boleh. Alif lam mim Allahu akbar. Boleh tidak apa-apa. Tapi kalau digali gampang, nanti kita dihukumi gampang sholat. Itu misalnya seperti itu di dalam kondisi yang kamu susu terdesak, ya kan? Dulu kalau para sahabat itu ketika di tengah-tengah siaga peperangan, atau di perjalanan, nanti pada saat misalnya kalian kunjungan bisnis ke Bali kan di jamak kosor. Nah itu nanti wa ilmu alaihim waladhdallin amin qul Allahu akbar di jamak, suratnya di jamak di kosor bisa. Ya toh? Asar jadi 2 rakaat, isya jadi 2 rakaat, zuhur jadi 2 rakaat. Kalau maghrib tetap 3 rakaat. Kalau subuh tidak boleh subuh di jamak di kosor, tidak boleh. Karena subuh itu waktunya orang ngetem, berdiam diri di tempat istirahat. Ya, tuh. Kemudian yang ketiga, asal itu yang ketiga yaitu naqlu ruknin, yaitu memindah rukun qauli yang berupa ucapan. Rukun qauli itu rukun ucapan. Ya kan, dipindah dengan sengaja ila ghairi mahallihi, pada tempat rukun yang lain yang bukan tempatnya. Misalnya Fatihah dibaca pas tahiyat akhir, ya loh, kali. Misalnya ada kalimat-kalimat sing apa-apa mirip, ya loh, dibaca jadi Fatihah ning tahiyat akhir. Oh lalu gelembing, maksudnya gelembing tahu. Gelembing itu kayak melamun, baca tahiyat kan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ya loh. Lho kemarin kamu bingung. Nah itu kamu harus sujud sahwi, ya, sujud sahwi meskipun itu kemudian kamu benarkan, atau misalnya baca orang yang
apa mu'alaf sedang menghafalkan bacaan-bacaan sholat, tahiyatnya lali, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut lali, berlari dia terus bingung, ya kan? Bingung. Nah, itu sujud sahwi. Lah mu'alaf kan belum tahu sujud sahwi, Pak. Belum tahu tata caranya sujud sahwi. Ya kan? At-tahiyat aja enggak hafal, apalagi subhanallah la yanahu wa la yaqu sujud sahwi. Terus gimana Pak ini, Pak? Ya wis muga-muga dimaafkan, diterima karena masih dalam tahap belajar. Dan terus nanti kamu diapakan ya sujud sahwi ya? Ya kadang saya itu juga lupa kadang karena tidak pernah sujud sahwi, jarang sekali sujud sahwi loh. Nah, kalau lupa ya berarti sudah niat ingsun sujud sahwi karena Allah Ta'ala. Ya, semoga-moga dimaafkan. Ya, sambil kita merendahkan bahwa kita adalah hamba yang perlu lupa. Ar-Rabi'u yaitu yang keempat, iqam ruknin yaitu menjatuhkan rukun atau melakukan rukun fi'li yang berupa perbuatan atau penggawean, gerakan badan. Kalau qauli itu rukun ucapan, kalau fi'li itu perbuatan. Ma'aklimal ziyadati dengan kemungkinan menambah atau melebihkan. Contoh misalnya tadi itu rakaatnya lebih, ya kan? Kalau misalnya ada yang gini, ada yang rukuk gini, setelah rukuk itidalnya gini, rukuk lagi, ya, lupa. Kan biasanya gini, Pak membiasakan gini malah rukuk lagi dua kali. Nah, mengulang sesuatu gerakan atau mungkin sujudnya sampai 3 kali, itu sujud sahwi. Tapi kalau rata-rata yang banyak itu rakaatnya yang lupa. Rata-rata itu kalau sujud rukuk sekali 2 kali itu jarang lupa. Ya kan? Biasanya yang lupa itu rakaatnya. Ya kan? Kalau mantep bagaimana Pak? Kalau mantep enggak usah sujud sahwi, enggak usah kalau mantep. Misalnya kamu sebenarnya baru 2 rakaat, tapi kamu yakin kamu sholat isya wis 3 rakaat, setelahnya ke rakaat yang keempat salam. Ya kalau mantep tidak apa-apa. Nah tapi kalau ragu harus ditambah 1 kali, terus yang terakhir sujud sahwi karena ragu. Paham? Paham ya? Ada pertanyaan? Ya, mana lihat? Kan misalnya kalau baca Al-Fatihah juga Pak baca Al-Kafirun itu tiba-tiba lupa walaupun makmum sudah beritahu tapi tetap lupa. Itu pakai ganti surat lain. Ya, misalnya posisinya kamu jadi imam. Misal jadi imam. Misal surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun dan seterusnya lali nih dalan. Apalagi nih Al-Kafirun mubeng tau? Wala ana abidu ma abatu wala antum abidu nama abud wala ana abidu ma abatu wala antum abidu nama abud wala lakum binukumnya lalu bengai. Nah itu makmum kalau sudah mengingatkan tapi kok imamnya tetap lupa, ganti surat yang lain yang kamu hafal. Misalnya qul huwailai wonton ma'atina wa asrin yang kamu ucapkan setiap hari mau pulang sekolah Pak Asri. Ya, lupa itu bukan membatalkan ya, tapi di sujud sahwi. Paham ya? Enggak usah. Kalau itu enggak usah sujud sahwi. Kalau misalnya kamu lupa suratnya, maksudnya lupa yang tadi dalam 4 rukun ini, nah itu di sujud sahwi. Tapi kalau lupa surat, kemudian diingatkan oleh makmum, imamnya tetap tidak hafal, ya ganti surat yang lain. Nerosnya pengain ganti surat yang lain. Atau kamu sholat sendiri, ya kan? Setelah di tengah-tengah kok tiba-tiba kamu lupa. Sebenarnya kamu lupa tidak apa-apa, karena itu sudah masuk dalam surat Al-Quran. Tapi lebih afdal dan utamanya, lebih memantapkan hatimu, kamu ganti surat yang kamu hafal. Gitu ya. Kadang kita sholat kan kadang melamun toh, suratnya ngambil. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Ya, namanya sholat itu kadang kita lupa. Nah, jadi Islam itu lengkap, ono sujud sahwi bareng. Sujud ketika kita lupa melakukan sesuatu yang terdiri dari 4 hal itu.
baik kurang maupun lebih, baik itu rukun yang sifatnya qauli maupun fi'li. Perbuatan. Baik, mari kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta